Bung, Bung, saat santai begini ini Bung, semakin banyak anak muda ngopi. Ini bagian dari usia produktif. Iya, usia produktif yang tidak produktif barangkali. Nah, mengingat itu saya pernah Bung mendengar soal istilah bonus demografi gitu. Iya. Nah, bonus demografi itu katanya peluang untuk Indonesia itu cukup besar karena data Bappenas itu di 2030 itu meledak katanya. Kira-kira begitu Bung ya. Kamu sebagai penulis di media atau redaktur kan pasti banyak paham lah informasi tentang itu Bung. Oh gitu ya. Coba Bung, saya pengen denger lah saat setelah bekerja gini kan biar enak. Kita share ke teman-teman. Bonus demografi itu kan ini maksudnya angka usia produktif kita itu lebih banyak daripada yang tidak produktif ya. Usia produktif itu maksudnya usia antara 15 sampai 64 tahun lah. Nah itu di Indonesia dari 15 sampai 64 tahun itu dianggap usia produktif. Nah di Indonesia tahun 2030 sampai 2040 itu akan bonus itu jumlahnya sampai 64% kalau tidak salah, diperkirakan seperti itu. Nah angka yang sebanyak itu ya bisa potensi yang baik, bisa juga potensi yang buruk, terutama untuk pengangguran ya. Karena jumlah produktif ini kan berarti mereka butuh kerja banyak ya, mereka butuh lapangan kerja yang banyak, mereka perlu tempat-tempat di mana mereka bisa bekerja. Artinya perusahaan juga akan semakin selektif nanti itu untuk memilih orang-orang yang bisa ditempatkan di perusahaannya, sehingga kemungkinan akan ada banyak orang-orang yang menganggur, yang tidak bisa bekerja. Tapi di sisi lain usia produktif ini kan usia yang giat-giatnya ya. Ketika digunakan dengan baik, dengan maksimal untuk pengembangan usaha dan seterusnya, bisa jadi itu satu potensi yang besar untuk menjadikan Indonesia negara yang maju di kawasan terutama Asia Tenggara. Nah kalau kita lihat memang kita hari ini banyak teman-teman yang suka ngopi dan seterusnya. Tinggal dilihat ya ngopinya ngopi yang produktif atau ngopi sekedar killing time ya, buang-buang waktu. Nah kalau mereka ngopinya produktif, tentu saja ini bagus. Karena hari ini sebetulnya bekerja itu tidak harus di rumah kan Bung? Dan tidak harus ngantor. Di warung kopi bisa bekerja sambil ngobrol-ngobrol, sambil minum kopi. Itu juga banyak orang yang ini dapat kita uang lihat dari juga situ. sekarang kan mahasiswa ini kalau ngerjain tugas juga di warung kopi kayaknya Bung. Iya, mereka sudah bosan di kos-kosan terus ya. Beda dengan zaman kamu ya Bung. Di zamanku kan internet belum maksimal. Jadi kalau pakai wifi itu masih terbatas lah. Kalau kita mau internetan masih ke ini kan Bung, ke warnet ya. Ke warnet dulu masih ingat saya Bung. Bahkan berjalan kaki kita Bung. Sekarang pakai HP, pakai laptop sudah bisa akses kemana-mana. Kalau zaman Mas Samhan sudah beda lagi. Dunia instan gitu ya Mas Samhan. Baik Bung, tadi saya catat ada dua kata kunci yang menarik. Pertama adalah soal killing time. Ya, yang kedua itu tentu hubungannya dengan pengangguran. Karena kan katanya sih kalau kita mencoba untuk melihat di 10 atau 15 tahun ke depan kan kita lihatnya di usia sekarang kan. Kalau sekarang umur 20 berarti di tahun depan di 10 tahun depan kan sudah umur 30. Ya, itu kan usia yang masih segar-segarnya dan kalau kuliah itu 27 udah lulus mungkin. Kalau ukuran degradasi ini ya Bung ya, tingkatan dunia pendidikan ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apakah perlu riset? Misalnya untuk melihat 10 atau 15 tahun atau
mencoba tanpa riset lihat sendiri di fakta sekarang apa bisa Bu kira-kira? Sekarang ini kan begini, kalau riset itu apapun yang ingin kita ketahui tetap butuh ya. Iya. Karena riset itu kan mencoba untuk memastikan dengan metodologi tertentu, ingin mengetahui apa yang ingin kita ketahui pada suatu populasi tertentu kan. Tapi yang sekarang ini yang terjadi karena COVID ini yang begitu dahsyat, ada lonjakan digitalisasi yang begitu luar biasa. Kita tidak pernah memprediksi kehidupan digital kita Secepat ini pertumbuhannya. Jadi memang kita dipercepat oleh COVID ini kan, karena begitu COVID meledak maka mau tidak mau semua aktivitas kita kan menjadi terdigitalisasi semua ya. Akhirnya semua orang dipaksa tuh, mau nggak mau kan dipaksa. Orang yang mulanya males install Zoom itu kan harus belajar Zoom. Orang yang biasanya presentasi di kelas itu harus belajar bikin PowerPoint untuk bisa presentasi lewat Zoom juga. Itu satu lompatan yang luar biasa. Artinya hari ini dunia digital kita memang menjadi satu sektor yang sangat penting, dan sepertinya di berbagai bidang sudah sudah berlomba-lomba hari ini untuk mengembangkan itu. Dan menurut saya ke depan memang, karena ini adalah 4.0 dan ada yang bilang sudah 5.0 dan mungkin 6.0 ya. Iya, 6.0. Jadi kira-kira menurut sampean ini saya fokus ke pertanyaan saya tadi, optimis enggak ini? Optimis enggak? Ya optimis saja lah ya, daripada pesimis ya. Dan sekarang saya lihat teman-teman ya nggak jauh sih, Garita tuh miring tuh tangannya itu. Memang ada inilah ya. Ini gimana kalau udah miring terus nih? Peristiwa digitalisasi ini kan banyak dampak yang terjadi ya. Yeah. Selain memang melahirkan banyak pengangguran, tetapi juga banyak orang mendapatkan penghasilan juga. Retail besar itu lumpuh Ya, gara-gara orang-orang sudah bergerak rumah ke rumah ya. Rumah. Jadi kita bayangkan tuh ibu-ibu di rumah yang pakai daster sambil cuci piring, ya gendong anak, itu jualan semua di rumah itu. Ya. Jualan baju, dan itu tanpa sadar ternyata mengalahkan Giant, mengalahkan Matahari yang sudah mulai banyak tutup kan. Karena orang-orang sudah males datang ke sana kan. Di samping memang ada larangan untuk datang ke mall kan. Maka otomatis jualan-jualan online itu menjadi sektor yang penting hari ini. Betul. Dan itu yang saya lihat belakangan ini seperti itu. Jadi meskipun dia punya ijazah, terus susah dari pekerjaan karena banyak sekali yang diganti oleh mesin itu kan potensi untuk mendapatkan penghasilan juga kan besar kan. Tidak harus di dunia pekerjaan, dia bisa kreatif di dunia digital ya juga dapat kan. Iya betul. Artinya kerja sudah tidak harus di kantor tadi itu. Betul. Kita bisa di rumah, bisa jualan, bahkan kita tidak punya barang mau dijual itu bisa jualan. Iya betul. Dan ini Bung, ngomong-ngomong soal percepatan digital. Jadi kemarin itu waktu Pak Jokowi sambutan di Muktamar itu kan menyinggung soal metaverse. Jadi kata Pak Jokowi itu dia diajak oleh salah satu pendiri Facebook, Mark Zuckerberg itu, katanya Pak Jokowi yuk kita main pingpong. Jadi pingpongnya nggak ada, cuma pakai kacamata. Seolah-olah ada pingpong dan berkeringat katanya. Wah itu tren di internet, di Twitter. Nah itu kan kecepatan yang luar biasa di saat kondisi sekarang juga kemampuan menguasai juga masih belum, kok udah cepat gitu loh Bung, lompatannya kok begitu cepat gitu loh. Iya apa ya, metaverse ini kayak punya 3D lah kira-kira. Iya betul. Seolah-olah kita ada di sana kan. Meskipun jaraknya nggak ada di situ kan. Iya, dan itu lahan baru memang yang hari ini dikembangkan oleh banyak perusahaan-perusahaan besar. Iya betul. Iya. Makanya kripto meskipun dilarang kan masih tetap banyak yang pakai gitu kan. Iya. Karena memang salah satu transaksi di metaverse itu kan menggunakan uang itu juga kan, uang Iya. itu juga. Nah itu juga yang saya mengkhawatirkan kalau
usia produktif ini nggak segera mempersiapkan, Ya. khususnya ya kemampuan mengikuti lah. Kalau tidak bisa menguasai ya minimal kemampuan mengikuti. Kadang ada juga yang nggak bisa ngikuti, Bung. Gitu loh yang Biasanya ini ya jadi- biasanya di mana-mana memang selalu ada dampak negatif dan positif. Tergantung pada generasi mau memanfaatkan keadaan ini sebagai apa. Sederhana saja misalnya begini. ya Dulu kita mau belajar itu belajar filsafat lah kira-kira ya. ya Dulu kita harus beli buku dan seterusnya. pesan minta ya. Harus bawa tas, Iya. kemudian di rumah harus menyediakan perpustakaan yang luas, menyediakan lemari yang besar gitu. Sekarang hanya cukup menggunakan Kindle itu sudah kita bisa baca buku di mana-mana, isinya bisa ribuan bahkan ya, melebihi kapasitas lemari yang ada di rumah kita. Itu kan satu potensi yang kalau kita gunakan dengan baik gitu. Nah, positif ya, dampak Positif banget kemampuan kita untuk membaca itu kan. Dulu kalau mau jadi aksesnya- artis juga harus ke Jakarta kan. Nah, iya. Sekarang Tinggal punya buka- kemampuan bikin daftar YouTube. YouTube, bikin YouTube jadi artis juga. Dan itu banyak sekali. Dan itu banyak yang mengalahkan artis yang sebenarnya. Wah, begitu. Nah, sekarang masuk ke tema motivasi, Bu. Karena saya kira gambarannya sudah ada. Nah, tadi kita menyinggung soal optimisme itu. Nah, membangun optimisme usia muda di tengah kondisi percepatan yang begitu cepat tadi itu apa sih usulan sampean? Ya usulan kepada diri kita sendiri sih sebenarnya ini. Iya. Saya pun sebetulnya belum optimis banget ini. Membangun optimisme di usia produktif. Apa yang paling penting? Tetap membaca. Apa itu ya? Ya, pertama memang menurut saya membangun pengetahuan. Karena langkah-langkah penting itu kadang diawali dari satu pengetahuan. Nah, pengetahuan dalam hal ini banyak, pengetahuan historis, kita harus banyak membaca sejarah di masa lalu, bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana perkembangan digital, bagaimana perkembangan sains dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan teknikal ya, karena ini berhubungan dengan digital ya, maka kita harus kayak misalnya dulu mungkin ya ngedit foto dan seterusnya itu wilayahnya orang-orang yang kerja di yang menguasai digital printing lah. Iya, digital printing, menguasai Multimedia. multimedia. Sekarang Pakai masing-masing dari aplikasi. kita harus sudah bisa semua, harus mengedit kayak gitu kan. Nah, itu kan apa skill-skill teknis yang Iya. mau tidak mau harus kita miliki semua. Nah, itu yang besar. Kemudian yang berikutnya barangkali apa ya, pengaturan ekonomi mungkin ya menurut saya. Pengaturan ekonomi. Iya, penting ya akses kita terhadap ekonomi. Membangun apa ya? Entrepreneur. Karena sekarang kan banyak istilah gerakan-gerakan sosial itu tidak hanya sosial saja. Social entrepreneur. Makanya social entrepreneur. Jadi kalau sosial saja, nah, itu kadang sebulan sudah berhenti, nggak ada uangnya kan. Ada uangnya. Iya. Iya, Betul itu- Mas Aman ya. Iya. Betul, Mas Aman. Harus gerakan sosial itu harus digabungkan dengan entrepreneur, harus menghasilkan. Dan itu juga bagian dari kemandirian, sehingga kita tidak terlalu bergantung secara finansial kepada negara misalnya atau kepada funding yang membuat kita menjadi tidak mandiri. Itu menjadi Iya. penting menurut saya. Jadi untuk anak muda, untuk kita sendiri terutama ya membangun pengetahuan dengan membaca itu masih tetap harus, bahkan itu utama ya. Yang kedua mungkin juga kemampuan memilih hobi juga, Bu. Betul, bakat lah ya. Bakat apa yang membuat kita senang itu kan yang bisanya is konsisten gitu. Kalau kita bekerja di luar keinginan kita itu biasanya nggak lama, Bu, dan itu saya rasakan secara pribadi. Ya, betul. Nah, untuk menemukan itu ya dari membaca tadi, Bu, ya. Ya kita semangat lah. Ya memang kadang Semoga- ada hal-hal yang membuat kita hari ini aneh, tapi di masa depan tuh ternyata tidak nggak aneh. Saya merasa begini, 4 tahun yang lalu kalau ada orang bercita-cita ingin menjadi YouTuber itu aneh. Aneh, Bu. Kayak Bahkan punya- masih ingat kita kan waktu diskusi di filsafat panjang itu kan, seandainya udah di YouTube kan dari dulu sudah banyak uangnya kamu, Bu. ternyata hari ini menjadi YouTuber itu
bahkan bagi sebagian orang kebutuhan. Kebutuhan, bahkan bisa buka pelatihan YouTube. Iya, Dan itu banyak sekali. Nah, banyak yang kaya gara-gara itu. iya betul, banyak. Dan bahkan ada presiden juga mau di YouTube kan sekarang, di Deddy Corbuzier itu. Oh iya. Iya, saya kira itu, Bung. Iya, ini kan kita ngobrol santai, Bu. Sore hari gak ada kerjaan. Bukan gak ada kerjaan, habis bekerja, bikin laporan, bikin berita. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Kita nantikan di ngopi sore lagi. Terima kasih.